Jadi saya sampaikan di sini bahwa betul Paula merupakan klien kami ya yang sudah datang ke kantor kami itu per April ya. Jadi per April Paula itu datang ke kantor ya, kantor sini konsultasi terkait dengan rencana perceraian ya, rencana perceraian antara Paula dan Baim sebagai suami. Proses konsultasi itu sudah berjalan, lalu kemudian di bulan Mei ya, Paula kemudian memberikan kuasa kepada kami untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka antara Paula dan Baim yang memang pada waktu itu sudah sampai tahap siap-siap untuk bercerai ya, tapi Paula berharap waktu itu memang supaya ini tidak terjadi masih bisa diperbaiki hubungannya. Berjalan waktu ya, kami selaku tim kuasa hukum sudah melakukan upaya yang luar biasa ya, melakukan proses komunikasi juga dengan pihak lain melalui salah satu tim lawyernya. Kita sudah sampaikan ya bahwa kalaupun memang perkawinan ini sudah tidak bisa dipertahankan, baiknya dilakukan suatu proses perceraian yang baik-baik saja ya, mengingat memang mereka punya keluarga besar masing-masing. Pihak Baim punya keluarga besar, pihak Paula juga memiliki keluarga besar, dan yang pasti mereka memiliki buah hati ya, 2 orang anak yang masih di bawah umur. Nah, proses itu sudah kami lakukan sampai kemudian pada bulan apa Pak? Minggu lalu ya, 2 minggu lalu ya. Jadi hari Minggu 2 minggu yang lalu kita sudah melakukan pertemuan dengan Paula waktu itu. Karena dari April itu terhitung sudah 6 bulan ya, 6 bulan ya. Sudah 6 bulan mereka, Baim sudah menjatuhkan talak kepada Paula, kemudian mereka juga sudah pisah rumah, kalian juga sudah tahu ya. Karena sudah posisi itu, saya sudah sampaikan ke Paula, apakah tidak baiknya ini diselesaikan gitu ya. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, Paula mengajukan gugatan cerai atau kita menunggu gugatan dari Baim. Nah, Paula waktu itu masih berharap ini masih bisa diperbaiki dan minta waktu 2 minggu waktu itu. Sejak kami bertemu, lalu kemudian qadarullah ya, sejak kami bertemu hari Minggu, kemudian hari Selasa ternyata Baim sudah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang kemudian disertai dengan preskon yang akhirnya kemudian kalian media juga mulai ingin mencari klarifikasi ya dari pihak Paula. Dan kami waktu itu, kami selaku kuasa hukum pada waktu itu merasa tidak perlu untuk melakukan preskon, tidak perlu untuk merespon informasi-informasi yang beredar di luar, karena kami berpikir ini adalah persoalan keluarga ya, wilayah privat yang tentu harus diselesaikan secara kekeluargaan ya. Kalau memang kemudian ini sudah sampai prosesnya di pengadilan, tentu yang terbaik adalah menyelesaikan persoalan ini di persidangan ya. Apa yang didalilkan, bukti-buktinya bagaimana, segala macam, kita berharap semua diselesaikannya di persidangan. Jadi kita bukannya kita tidak mau melayani wartawan waktu itu. Paula juga punya pertimbangan, Tante, ini persoalan akan semakin kisruh kalau kemudian kita ada statement-statement yang mungkin nanti kurang berkenan atau bagaimana. Apalagi kita harus menjaga nama baik keluarga besar, kita harus menjaga juga jejak digital yang sehat untuk anak yang di bawah umur 2 orang. Jadi saya selalu mengingatkan kepada pasangan yang ingin bercerai, kalau punya anak ya, jangan sampai ada kisruh di media sosial, karena itu meninggalkan jejak yang tidak baik buat anak-anak. Nah, itu pertimbangan kita.
Nah, kemudian ya, karena sudah masuk gugatan, ada informasi simpang siur ya, kita jadi dikejar-kejar wartawan dan sampai hari ini, sampai semalam ya, semalam siapa yang mau ngejar saya lagi BIMTEK gitu. Jadi sampai semalam saya sedang BIMTEK juga, menghadiri BIMTEK Mahkamah Konstitusi sampai malam, dan banyak juga yang pingin ketemu sampai malam. Saya pikir sudahlah hari ini saja saya harus sampaikan informasi yang perlu saya sampaikan ya. Hari Jumat setelah hari Selasa BAI melakukan gugatan ya, kita sudah melakukan bedah kasus dengan Paula ya hari Jumat. Lalu kemudian kita sepakat untuk melanjutkan bedah kasus lagi di hari Senin untuk persiapan sidang besok, sidang mediasi. Nah, Senin Paula tidak hadir ya, kemudian Selasa juga Paula tidak hadir, katanya tidak enak badan. Lalu kemudian saya sampaikan kepada teman-teman supaya saya tidak dikejar-kejar lagi, Paula sudah mengirimkan surat pencabutan kuasanya kepada kami, kantor Yuking & Co. Attorneys at Law. Jadi terhitung sejak Paula menyampaikan pencabutan surat kuasa, tentu Paula mungkin sudah menunjuk advokat yang lain, dan itu merupakan kewenangan penuh Paula ya. Dia punya pertimbangan sendiri, mungkin pertimbangan pribadi ataupun keluarga, sehingga kemudian menunjuk advokat yang lain. Meskipun ya saya beritahukan, pencabutan surat kuasa itu bukan surat kuasa yang sudah terdaftar di pengadilan untuk sidang besok, karena sebenarnya kuasa kita sudah didaftar ke pengadilan dan besok kita sudah siap sidang. Tapi Paula mencabut surat kuasa yang per April. Tapi apapun itu sebenarnya hanya masalah teknis saja ya. Mungkin nanti untuk pengadilan, untuk proses peradilan besok, advokatnya perlu surat pencabutan yang mencabut kuasa kami yang untuk sidang besok ya, untuk kuasa kami yang per Oktober ini. Tapi pada prinsipnya saya harus beritahukan bahwa intinya Paula sudah mencabut kuasanya kepada kami, dan waktu itu Paula menyampaikan sudah menunjuk kuasa hukum yang lain gitu. Nah, itu yang akan saya sampaikan, yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua.